Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Anggi Lestari dari Universitas Pancasakti, kelas NR4, jurusan Program Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, Sarjana Pendidikan MM. Saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia dan rule of law. Pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan individu dalam menentukan hidupnya. Penjabaran HAM juga ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1, 2, 3, dan alinea 4. Berikut macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah. Yang ketiga, hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya. Dan yang terakhir, hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, ada unsur-unsur HAM. Yang pertama, dimiliki manusia menurut kodratnya. Yang kedua, melekat pada diri setiap manusia. Yang ketiga, merupakan pemberian Tuhan. Yang keempat, harus dipertahankan. Dan yang kelima, bersifat menyeluruh karena dimiliki semua orang tanpa perbedaan. Hak asasi manusia juga mempunyai fungsi. Fungsi hak asasi manusia yaitu agar setiap individu merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. HAM mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri HAM yang pertama, bersifat hakiki. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, bersifat tetap. Dan yang keempat, bersifat tidak dapat dibagi. Berikut adalah contoh-contoh hak asasi manusia. Yang pertama, hak pendidikan. Yang kedua, hak hidup. Yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat. Dan yang keempat, hak memeluk agama. Tujuan hak asasi manusia yaitu untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun, menimbulkan semangat saling menghargai antar manusia, dan memberikan batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Berikut adalah pengertian rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat individual. Berikut adalah prinsip dari rule of law. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Yang ketiga, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung itu dengan tidak ada kecualinya. Berikut adalah fungsi dari rule of law. Pada hakikatnya, rule of law merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Berikut adalah contoh-contoh dari rule of law. Yang pertama, saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan. Yang ketiga, bersama-sama mewujudkan tercapainya tujuan yang diharapkan semua masyarakat. Yang keempat, menghargai dan menerima setiap pendapat orang lain. Adapun tujuan dari rule of law adalah yang pertama, mengatasi perselisihan, memberikan keadilan hukum, memberikan fungsi administratif, mengatasi sifat pluralisme dan konstitualisme. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Neng Anggi Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.